apa yang kita pikirkan, begitu maksudnya. Salah satu bentuk hukumnya ya. Jadi kalau kita senang, alam jadi senang. Kalau kita ingin sesuatu, alam mewujudkannya. Maka nanti doa-doanya itu adalah antara aku dan alam. Ya, misalkan aku bisa, aku kaya. Nah, ini sama dengan konsep nomor 7. Konsep semesta kecil, semesta besar. Jadi kita ini semesta kecil, alam ini semesta besar. Ya, jadi apa yang terjadi? Semesta besar itu tergantung semesta kecil. Tujuan daripada ini adalah menghapuskan Tuhan, Tuhan langit. Jadi hanya kita dan alam. Begitu. Namanya afirmasi, sugesti, ya kesananya ya. Ini sebenarnya apa bahayanya? Bahaya daripada konsep ini adalah menghilangkan Tuhan langit dan memunculkan Tuhan bumi. Apa itu Tuhan bumi? Batu, pohon, ya, alam, nature. Jadi kita menyembah batu jadinya, meyakini adanya kekuatan pada batu dan seterusnya, kekuatan pada alam. Makanya ada meditasi. Meditasi ini menarik kekuatan alam, mencari ketenangan di alam. Nanti konsep yang dijual kepada generasi muda kita healing. Kalau lagi penat, ya jalan-jalan di alam, healing, mencari penyembuhan batin di alam. Begitu. Jadi memang memulai pencarian lagi seperti Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, bumi ini sumbernya matahari ya, energinya. Berarti matahari Tuhan. Begitu matahari tenggelam, oh bukan, bulanlah Tuhan. Begitu pagi, bulan hilang, oh bukan. Nabi Ibrahim mencari dan ketemulah Allah, ya, diwariskanlah kepada kita. Nah, Abrahamic religion itu kan tidak hanya Islam, hadirin, Yahudi, Kristen, itu agama samawi, itu agama yang dibuat berdasarkan berita langit dan disempurnakan oleh Islam ya. Nah, tujuan daripada ilmu ini adalah untuk mengembalikan ya, manusia itu ke generasi sebelum itu, menghapuskan Tuhan bumi. Nah, adapun di Indonesia, karena customernya Islam, apa yang terjadi? Terjadilah Islamisasi konsep ini. Kalau di Jawa ada namanya konsep Wahdatul Wujud. Konsep Wahdatul Wujud ini konsep yang mengakui menyatunya Tuhan dan makhluk, maka masuk di situ. Seperti itu. Ibu silakan. Iya, pokoknya semua konsep yang menyatakan Tuhan itu menyatu dengan kita, maka tidak perlu sholat lagi, sholat pakai niat. Nanti konsep tadi itu menyatu dengan konsep ini, diterima dan diaplikasikan. Ya. Kalau yang meyakini wali-wali, dua persepsi, wali yang mana, ya kan? Wali berdasarkan dongeng-dongeng atau wali berdasarkan fakta sejarah. Kalau wali-wali berdasarkan fakta sejarah itu kiriman dari Turki Utsmani. Ya, memang orang-orang yang soleh di masanya. Sebagai penebar dakwah di Pulau Jawa. Kalau wali-wali menurut kepercayaan masyarakat itu bisa terbang, yang punya tongkat ditaruh di kali dan seterusnya, tidak bisa dicabut dan seterusnya, sakti dan seterusnya. Itu kan bukan fakta sejarah. Ibu gimana? Sini ada Tai Chi yang Chinese. Ada Tai Chi. Ada. Oke. Baik. Bagaimana dengan Tai Chi, TCM? Lihat ya. Tai Chi itu spiritualnya, TCM adalah tradisional medisinnya. Oke. Baik. Dijawab. Kalau materialnya boleh, pengobatan Yunani, pengobatan tradisional Yunani, pengobatan tradisional Chinese, pengobatan tradisional Arab, pengobatan tradisional Indonesia boleh, karena untuk fisik. Kalau untuk rohaninya saya tanya Anda, mau nggak dimodifikasi sama spiritual Cina, spiritual Yunani? You have to answer. Spiritual Jawa, nggak boleh. Yang benar adalah spiritual Islam.
Iya, Tai Chi itu spiritual ya. Jadi power spiritual. Mereka ada konsep penyembuhan kanker juga. Oke, ya, dengan herbalnya dan dengan spiritual. Spiritualnya apa? Meditasi dan musik China sih. Nah, pertanyaannya, apakah kanker bisa sembuh dengan musik Chinese? Ya, boleh riset, ya kan? Boleh riset ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kanker sembuh dengan Quran? Jawabannya bukan hanya kanker. Kalau kita hubungkan dengan apa? Adanya spiritual setan dan penumbuhan iman. Tapi harus sempurna, nggak boleh setengah-setengah. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nanti kita berbicara ini bukan legal hukum, karena secara legal di Indonesia legal ya, di rumah sakit ada boleh. Ini saya berbicara kepada korban-korban, ya kan, kepada Anda yang memang memerlukan terapi yang pasti untuk penyembuhan apa? Spiritual. Kita sedang membahas apa? Diri kita dan Islam dan hal-hal yang mencampuri dari luar, ya begitu Ibu ya. Nanti ujungnya apa ini? Ya, jadi terapi model demikian akan menjadi terapi yang legal untuk spiritual di masa Dajjal sudah berkuasa di bumi. Nanti perlahan-lahan Islam dihilangkan secara total. Kalau kita lihat di Singapura misalkan, maka kekuatan spiritual Islam sudah melemah belum? Masjid Sultan itu masjid agungnya sudah menjadi museum. Jadi habis sholat zuhur itu orang bisa masuk sebagai museum. Kayak saya ke Candi Borobudur misalkan. Kira-kira di model nanti pengobatan spiritual ini akan terus menurun nggak? Menurun, bahkan hilang, digantilah dengan spiritual mereka. Dari mana? Yunani. Begitu. Kan Ustaz ada psikologi Islam. Betul, itu juga perkawinan. Karena dalam psikologi Islam tidak ada bahasan sihir, tidak ada bahasan penyakit-penyakit ya spiritual, sebagaimana hasad, dengki, iri, dan bagaimana menggapai ketenangan jiwa secara optimal. Baik, nanti penggabungan daripada hipnotis ini jadi kemana-mana, hypnoselling, hypnoteaching, hypno-Quran, hypno-ruqyah, ya bisa jadi ada hypnozikir nanti. Nah, itulah bahayanya, ya. Jadi tadi saya terangkan untuk menjelaskan pertanyaan Ibu. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Gimana? Kalau afirmasi Ustaz, itu kan dia menguatkan pikiran kita kan? Betul. Biasanya mengulang-ulang perkataan. Betul. Dari kita itu berarti mengulang-ulang perkataan untuk menguatkan pikiran. Iya. Contoh? Kayak misalnya, saya sehat, Saya bahagia. saya bahagia, saya kuat, kan? Iya, oke. Letak kesalahannya di mana? Iya, bagus. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Pertanyaan satu, bisa bahagiakah? Merupakan menyandingkan dengan Enggak. Pertanyaan satu, bisa sehatkah dengan begitu? Kalau kata temen, Bisa. sugesti terhadap diri kita. Iya, Anda kanker, saya sehat, saya tidak kanker, saya sehat, saya tidak kanker. Bisa? Saya tumor. Ada tumor nih, saya tidak tumor, saya tidak tumor, saya sehat. Bisa? Yang pertama, ini tidak akan bekerja maksimum. Untuk penyakit psikis saja bisa. Ya, untuk psikis saja bisa. Saya bahagia. Mulai saat ini saya tidak sedih lagi. Saya merdeka. Bisa, psikis ya. Itu namanya mubahan maneh. Ya, itu nama apa bahasa kita ya? Mubahan maneh. Apa namanya? Menasehati diri sendiri. Ya, oke. Akalnya mengatakan begitu, tanam di sini. Kalau kita malas sholat, bisa nggak? Saya semangat sholat, saya dermawan. Bisa nggak? Bisa kan? Itu untuk jiwa saja. Ini bentar, saya berbicara kelemahannya dulu ya. Ini bodoh, saya pintar, saya doktor.
saya mampu, saya hebat. Tidak bisa. Itu untuk psikis saja, kelemahannya itu satu. Oke. Yang kedua, Ibu, yang menjadi dokternya siapa di situ? Yang menjadi Tuhannya siapa di situ? Diri sendiri. Itulah yang disebut kaula manunggaling Gusti. Tuhan menyatu dengan Anda, dimodernisasi. Ini kalimat yang berat saya katakan ini. Jadi menghilangkan, saya bilang tadi apa? Menghilangkan Tuhan langit. Itu bahasa literasinya begitu. Target siapa ini? Menghilangkan Tuhan langit. Target revolusi Eropa. Makanya saya bahas dari spiritualnya. Ya. Oke, paham? Bahaya? Bahaya. Kalau dalam Islam bagaimana? Isfi wa anta syafi. Sembuhkanlah, wahai Tuhan yang Maha menyembuhkan. La syifaan, mustahil di muka bumi ada kesembuhan. Illa syifa'uk, kecuali kesembuhan darimu. Syifaan, sembuhkanlah. Dengan kesembuhan la yughadiru sakuman, merinding. Dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ini ajaran siapa? Muhammad. Tahun berapa? 1400 Hijriah, 600-an Masehi. 600-an Masehi Muhammad ajarkan ini. Ini datangnya kapan? Lihat sejarah. Kapan datangnya ini? Lihat sejarah. 1500. Kapan itu? 700 tahun setelah Muhammad wafat. Dan di masa ini, Ibu, lihat 1500 sampai 1900 itu masa gemilangnya keilmuan Islam. Maka saya tanya, ada nggak orang Islam peduli dengan ilmu ini? No way, nothing, tidak ada. Kenapa sekarang muncul? Karena keislaman sudah redup. Muncul pembodohan dengan saintifikasi. Orang-orang bodoh terpengaruh. Ustaz, itu kan yang di atas-atasnya orang cerdas. Maka saya bilang, kalau Anda menganggap mereka cerdas dan agamis, ridhokah nama dia ditulis di sini. 2024 muncul tokoh hipnoterapis Muslim yang mensupport konsep Yahudi ini. Mau nggak tokoh kesayangan Anda ditulis di situ? Dan Anda masih ikut? Itu masalahnya. Paham? Bisa dipahami ya. Jadi ini bukan masalah saya suka apa saya tidak suka. Enggak. Ya, saya akademisi. Saya pelajari ini 8 tahun dan 1 tahun saya pelajari, 1 tahun saya praktekkan, 6 tahun saya ragu dan alhamdulillah sekarang sudah faham. Ada daurahnya 2 hari untuk paham. Maka pemerintah Malaysia sudah betul menolak ini. Ya. Banyak orang-orang yang dari non-muslim, yang dari Eropa itu karena mereka kan dari ilmu teoritis, cara belajar akademis dari mulai tingkat rendah sampai tinggi, mereka dibiasakan melupakan adanya Tuhan gitu kan. Nah makanya mereka juga merasa kekosongan kan, tidak ada ketenangan karena ya itu jadi apa sih namanya itu fitrahnya dia itu mencari gitu. Memang dia baik. Hanya dalam Islam yang adanya tauhid. Jadi bagaimana? Nggak, saya Menyimpulkan apa? Menyimpulkan bahwa konsep ini bagus untuk ateis. Teori Barat itu merupakan Tuhan gitu kan. Oke. Maksudnya mereka lebih pada materi, pada ilmu, pada akal gitu kan. Betul. Iya. Jadi ya relate hubungannya dengan ini bagaimana? Ya kalau misalnya hubungannya ini, walaupun maksudnya setiap pun mereka akhirnya mereka kan mengenal Islam. Ya. Jadi dengan dakwah hipnoterapi itu mereka mengenal Islam. Akhirnya mereka menyadari bahwa betul. Hanya dalam Islam itu yang ada konsep ketuhanan yang konsep ketuhanan yang satu. Iya. Kalau ini bukan konsep ketuhanan, konsep peniadaan Tuhan kan? Iya. Iya. Selama ini yang mereka pelajari ketiadaan Tuhan. Iya. Lalu adanya keberadaan Tuhan. Ya.
Betul. Maksud saya dalam hipnoterapi itu tidak ada Tuhan. Yang ada dewa tidur. Ya, akalnya ditidurkan. Ibu malah paham ya. Jadi akalnya justru ditidurkan kan. Tapi teman saya pernah saat lagi mau lahiran dia belajar Hypnobirthing. hipnoterapi. Iya paham, hypnobirthing. Iya, Nah, tapi anaknya ketika mau lahiran semua ilmunya hilang. Oke, kalau ilmunya berhasil hypnobirthing, menyalahi fitrah nggak kalau lahiran itu jadi enak, senyum? Tapi malah hilang semua katanya. Iya. Nggak bisa pakai Oke. ilmunya. Kalau begitu kan sudah memang benar begitu harusnya, ya kan? Ini melahirkan dengan senyum, ya kan? Seandainya benar dihipnotis sehingga lahirannya mudah, jadi lahirannya itu tidak sakit. Pertanyaan saya, menyalahi fitrah enggak? Karena tidak bergantung kepada Allah. Hah? Karena tidak bergantung kepada Allah. Menyalahi fitrah, karena lahiran itu harus sakit. Jihadnya wanita itu adalah saat melahirkan, itu salah satunya. Lahiran sesar itu menyalahi fitrah. Kenapa? Karena lahiran itu memang harus sakit. Tapi kalau ada hambatan-hambatan boleh sesar, itu halal. Tapi kalau direncanakan sesar, menyalahi fitrah enggak? Menyalahi fitrah. Itu maksud saya. Oke, ya begitu. Nah sekarang begini, kita kena sihir, dihipnotis, jadi tidak merasakan sihir. Setannya hilang enggak? Tidak. Gitu. Maka fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia mengharamkan hipnotis. Bukan hanya Saudi Arabia, 5 negara di Timur Tengah, MUI-nya lah kalau kita ya, memfatwakan itu haram. Kalau MUI Indonesia belum kuat, tidak sekuat Jazirah Arab, itu berbeda. Ini beranah lain. Saya berbicara di sini untuk klien-klien saya, untuk pasien saya sudah jatuh cinta kepada ini ilmu. Baik, closing statement. Apa judul besar atau kitab utama dalam ilmu-ilmu ini adalah New Age Movement. Dulunya New Age Religion. Nah, New Age Religion itu adalah agama era baru ketika Dajjal berkuasa, tadi saya sampaikan. Kapan itu? Ketika dunia sudah satu komando, satu politik, satu negara, satu mata uang, maka nanti agamanya ini one world, ya, one world religion, nanti agamanya ini. Maka tazkiyatun nafsnya, pembebasan emosinya, hipnoterapi. Ya baik ya, pilihan Anda teman-teman ya. Kita sedang membicarakan apa ini? Bukan daurah anti hipnoterapi ya. Ini adalah pembanding antara penyucian emosi negatif di dalam Islam dan di luar Islam. Maka sederhananya Bu tadi itu dari luar Islam. Ya panjangnya kurang lebih segitu. Tidak boleh diperpanjang lagi karena akan menghilangkan esensi Anda belajar di sini. Ya. Ya lanjut dulu. Nabi SAW mengatakan likul lidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obat untuknya. Ya. Maknanya penyakit fisik ada obatnya, penyakit rohani juga ada obatnya. Ya. Faida usibal dawa'ud da'i, ketika obat bertemu penyakit. Lihat kalimat berikutnya apa, bisa dibaca? Baro'a biiznillahi azza wa jalla. Baro'a ini artinya apa? Lepas, hilang, sirna dengan izin Allah Ta'ala. Di dalam Islam seluruh penyakit harus sembuh. Enggak ada penyakit yang dikatakan tidak ada obatnya di dalam Islam. Ya, kaum muslimin. Kata Nabi, kalau obatnya tepat, sembuh penyakitnya. Maknanya jangan minum obat terus-menerus. Jangan minum obat yang tidak menyembuhkan Anda. Kira-kira benar nggak doktrin itu?
Betul. Kenapa diminum terus-menerus kalau nggak mengobati? Ya, baik. Kaum muslimin, kita juga harus tertib istilah. Ya, tadi afirmasi, sugesti, ya, itu adalah kosakata baru. Ya. Kosakata baru yang diterapkan untuk membingungkan akal. Subhat itu awalnya kecil, lama-lama jadi besar, begitu ya, jadi jauh. Maka untuk memuluskan ilmu-ilmu yang batil tadi, kadang mereka menggunakan kosakata Islam juga. Nah, di dalam Islam cara pengambilan dalil atau pendalilan ya, itu harus benar. Jadi dalilnya harus benar, pendalilannya benar, harus ada hubungan. Lihat ya, dalilnya benar, madulnya benar, ada hubungan. Misalkan begini, wa idza suluhat suluhal jasadu kulluh. Ketika hatinya sehat, sehatlah badannya semuanya. Dalilnya sahih. Pendalilan yang dimaksud adalah jantung spiritual dan jantung biologik. Kalau perasaan sehat, jantungnya stabil, kan? Masuk akal ya? Ada hubungan, betul memang yang Nabi sebutkan, ala wahya al-qalbu. Baik, ada juga dalil benar, madlulnya benar, tapi nggak ada hubungan. Misalkan ada dalil kuntum khaira ummah, ada ayat yang mengatakan bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya umat manusia. Ada yang ini pakai dalil ya, adanya tenaga batin, penyembuhan pakai tenaga dalam. Katanya kita ini sebaik-baiknya umat. Makanya dalam diri kita itu ada power untuk menyembuhkan. Ini namanya kuntum khair umatnya betul, pendalilannya betul, tetapi tidak ada hubungan. So, umat Islam kalau dikasih dalil langsung oke-oke aja tanpa melihat, ya. Oke, ada dalil benar, madlulnya salah. Misalkan gimana? Islam rahmatan lil alamin, itu dalil yang sahih. Islam ini adalah rahmat bagi alam, tapi pendalilannya salah, digunakanlah untuk tidak melawan meskipun dipersekusi, ya. Menghilangkan jihad pakai dalil ini. Islam itu agama yang rahman, ya. Apalagi ada dalil salah, madlul salah. Ini di mana ini? Contohnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini bukan hadis, hadirin. Ini adalah peribahasa Arab. Dianggap dalil. Salah nggak? Salah, ya. Pendalilan salah nggak? Pasti salah. Karena dari awal sudah salah. Digunakanlah untuk pakai tai chi tadi, Bu. Ya, pakai peribahasa Arab ini. Nah, ini teman-teman, ketika seorang itu ilmu pengetahuannya sedikit, maka akan mudah dibelokkan. Baik. Itu nama produk ya. Neuro Linguistic Programming. Itu nama produk ya. Iya, sebentar lagi kita bahas ya. Baik. Ya. Sebentar lagi kita bahas yoga. Ya, oke. Lihat, di dalam Islam, hadirin, ya. Kalau caranya benar, pasti sembuh, ya. Kalau diagnosanya tegak, maka ada jalan keluar. Dan cara penyembuhan terbaik untuk penyakit-penyakit psikis adalah dengan bertakwa kepada Allah. Lalu Allah berikan kita bimbingan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baik, sumber penyakit adalah rasa takut di dalam dada, ya, disebabkan takutnya perjumpaan dengan Allah, atau disebut al-wahan tadi. Ini saya percepat karena waktu kita hanya setengah jam lagi, ya. Maka ketika rasa takut kepada Allah, ya, rasa takut terhadap hukuman Allah atau tidak ada dosa,
amal soleh yang baik itu hilang, manusia tidak takut apapun, maka dia jiwanya akan merasa tenang. Ya. Hari ini banyak kesimpulan-kesimpulan muncul bahwa penyakit itu muncul daripada rasa gelisah di dalam perasaan. Ya, banyak ya dokter-dokter yang menyimpulkan hal sama. Sebut saja Dr. Jaidul Akbar, beliau mengatakan kanker itu adalah dari gejolak jiwa yang luar biasa. Sebutlah Dr. Cahyono ya, yang diboikot dari IDI. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan penyakit itu dari stres oksidasi. Stres yang mengoksidasi tubuh. Sebutlah Dr. Andi Papengari, spesialis radiologi, ini mengatakan 80-90% orang-orang yang datang di klinik saya melakukan radiologi, X-ray, USG, ya, scan, ya, itu tidak ditemukan penyakitnya. 80% ya. Di dunia saat ini kalau Anda pelajari, termasuk WHO juga menetapkan ya, bahwa penyakit terbesar di dunia adalah psikosomatik, penyakit-penyakit rohani yang berdampak kepada jasad. Ya. Muslimin, WHO telah instruksi kepada seluruh presiden di dunia di bawah WHO, termasuk Indonesia, menginstruksikan pembangunan fasilitas kesehatan rohani. Di Indonesia, Pak Jokowi ya, 2 tahun lalu menginstruksikan MUI. MUI menginstruksikan semua pengobat tradisional di Indonesia, termasuk Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Saya di asosiasi tersebut, di Dewan Suro saya. Pak Muslimin diundang dan terjadi MOU untuk pendirian fasilitas kesehatan ruhani. Lihat, fasilitas kesehatan spiritual. Ibu lihat, fasilitas kesehatan spiritual. Bahasa kitanya ruhani. Kalau di Cina yoga meditasi. Di Indonesia apa kira-kira? Mau yoga juga? Mau nggak kalau Anda sakit? Oh ini rohani, harus yoga. Kan nggak terima orang Islam. Ya, maka MUI meminta 26 asosiasi penyehat kesehatan tradisional, ya, termasuk Ruqyah Syariah, untuk membangun fasilitas kesehatan. Ya. Sedang berjalan ongoing. Di sudut sana nanti akan kami dirikan Rumah Sehat Kanker Al-Quran atau RSCA. Kanker itu adalah psikosomatik terbesar, terberat, belum ada solusinya. Ya, awalan dari asam lambung, lanjut ke GERD, hipertensi, ujungnya autoimun dan kanker. Jadi teori ini tidak sendirian ya. Di Makassar kunjungan terakhir saya ada alhamdulillah wakaf rumah senilai 4,5 miliar. Akan dibangun rumah sehat kanker Al-Quran pertama kami. Insya Allah dalam 1-2 bulan akan event pertama. Alhamdulillah didukung oleh keluarga dari Bupati Sinjai, ya, dari Sopeng, dari tim Rehabilitasi di sana, di keluarga keluarga Bupati Sopeng, ya. Dan juga teman-teman di Makassar, ya, dokter-dokter di sana, praktisi bidan-bidan di sana, alhamdulillah kan free. Ini kami juga kerjasama dengan Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Ya. Psikosomatik adalah penyakit terbesar di dunia hari ini. Intinya penyakit rohani yang berdampak kepada jasmani. Dan tidak banyak yang tahu bahwa psikosomatik ini didorong oleh pengaruh spiritual jahat, yaitu syaitan. Baik, implementasi. Ada yang sakit lambung di sini? Sakit lambung. Ya. Sakit lambung itu menurut analisa dokter gastrik, ya, itu adalah dari pikiran. Oke. Al-hipnotis juga tahu dari pikiran. Ya. Pikiran ini dari mana teman-teman? Dari perasaan, dari faktor eksternal juga.
Betul? Ya, 2 hal. Nah, setelah lambung sakit, asam lambung sakit, maka dia akan naik ke jantung, namanya GERD. Maka ketika naik ke jantung rasanya sesak, panik, ya, sel-sel otak meningkat, asam lambung lagi. Ini disebut lingkaran setan, kata Dr. Cahyono. Maksudnya terus menerus begitu. Oke, muslimin, ya. Nah, ketika sel-sel otak ini naik, maka kemudian bagaimana tadi? Asam lambung naik. Dari mana atau apa yang mempengaruhi otak itu? Sebagian besarnya dari ruang kolbu. Apakah yang dimaksud iman atau perasaan? Jawabannya adalah perasaan. Jadi perasaan mempengaruhi akal nanti menimbulkan berbagai keguncangan psikis dan mental, jadi asam lambung dan penyakit fisik. Penyakit psikis menimbulkan penyakit mental. Penyakit mental menimbulkan penyakit pada hardware-nya mental, yaitu otak. Ya. Maka dari hardware otak, sel-sel yang aktif ini menimbulkan asam lambung. Asam lambung menimbulkan luka lambung, tukak lambung, vertigo, hipertensi. Baik. Bisakah dengan meditasi? Bisa, untuk menenangkan. Sekedar menenangkan. Bisa healing? Bisa menenangkan perasaan sesaat. Setannya bisa dengan meditasi? Tidak. Bisa dengan healing? Tidak. Begitu teman-teman sekalian. Baik, lanjut ya. Apakah benar bahwa kondisi spiritual, kondisi psikis berdampak pada fisik? Jawabannya, coba analisa ketika Anda jatuh cinta. Atau jatuh cinta lagi, Pak. Atau ketika Anda putus cinta atau putus harap, hopeless. Ada terasa di badan? Terasa sesuatu di badan? Ya, jawabannya iya. Darah terpengaruh oleh perasaan. Oke, ketika Anda bergejolak, ya, perasaan tidak nyaman, akal Anda memikirkan bagaimana agar nyaman. Baik, maka ketika akal Anda berkecamuk, darah Anda naik untuk membawa oksigen ke otak. Nih, teman-teman sekalian, ya, naiknya darah ke otak menimbulkan tekanan yang kuat di jantung. Itu namanya hypertension. Begitu. Ketika hipertensi, apa yang terjadi? Tubuh ini dalam keadaan mode yang siaga. Ya, gula darah naik, suhu naik. Di situ pankreas mengeluarkan insulin lebih banyak dan terjadilah berbagai penyakit ke ginjal dan seterusnya. Oke. Ini diawali dari mana? Dari anxieties. Dari apa ini? Kecemasan. Dari penyakit apa? Penyakit psikis. Muslimin, perhatikan, ya. Puncaknya di mana? Kegilaan atau ODGJ. Jadi ini semacam rangkaian dari mana? Ya, dari cemas, asam lambung, bipolar, depresi, sijo, gila. Maknanya semua orang yang punya ansietas punya potensi untuk menjadi gila. Mana yang Nabi obati? Yang Nabi obati yang cemas, lupa rakaat sholat, dan yang sudah gila. Yaitu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Relate enggak ini? Mulai paham hadirin ya. Nanti penyakit-penyakit yang muncul di tubuh, tadi saya singgung ada berapa? Hipertensi nomor berapa? 9. Oke. Sebentar dulu ya. Penyakit-penyakit ini diklaim tidak ada obatnya. Artinya kalau saya maju untuk menyelesaikan ini, bentrok nggak dengan humanity? Tidak kan? Ada yang marah nggak ketika saya maju untuk selesaikan penyakit ini? Tidak ada, kecuali yang merasa terganggu bisnisnya.
Oke, sebentar. Saya ambil satu aja dulu. Hipertensi. Bahasa kitanya apa? Darah tinggi. Lawannya apa? Darah rendah atau hipotensi. Mana yang bagus? Darah tinggi, darah rendah, atau darah normal? Nah, baik. Lagi tidur, Anda harus darah rendah. Coba, kalau Anda tidur pasti semuanya turun. Indikator, ya. Oke. Kalau darah Anda normal terus, berarti Anda gelisah. Ayo, bagus mana? Darah tinggi, darah rendah, darah normal. Tiga-tiganya bagus. Ketika Anda ditagih utang, mana yang bagus? Harus gimana sikapnya? Darah rendah aja. Ya, teman-teman sekalian ya, harus ada ketiga sisi itu ya. Maknanya darah tinggi bukan penyakit, darah rendah bukan penyakit, darah normal apalagi. Jadi gimana Ustaz? Nah, harus minum penurun darah, karena darah itu akan turun sendiri. Enggak harus minum penaik darah, karena darah itu akan naik sendiri. Ketika motornya normal, ketika akalnya normal. Makanya hipertensi enggak ada obatnya. Oke. Melawan arus ya, cukup melawan arus ya. Bisa lihat? Ya, seluruh penyakit 1 sampai 13 itu dengan izin Allah bisa sembuh hadir. Dengan izinnya ya. Dihubungkan satu persatu, ini akan bahasannya panjang sekali. Lanjut dulu, penyakit genetik ini adalah penyakit pada gen manusia. Penyakit bawaan. Penyakit apa itu? Leluhur. Jadi kalau Anda asma, berarti orang tua Anda asma. Kakek Anda asma. Buyut Anda asma. Lanjutin. Ayah buyut Anda asma. Kakek buyut Anda asma. Buyut Anda asma. Ayah dari buyut Anda asma. Berarti sampai ke mana ujungnya? Nabi Adam. Berarti Nabi Adam diciptakan tidak sempurna, menyalahi ayah. Ayo, berarti dari mana ini? Sejak kapan asma ini datang? Sejak mana penyakit genetik ini muncul? Sejak setan masuk di ruang genetika manusia. Saya tidak percaya setan, Ustaz. Saya percayanya genetik. Bagaimana kalau ilmuwan menyatakan bahwa ada satu pengaruh yang masuk ke ruang genetik? Pengaruh apa itu namanya? Pengaruh negatif saja, Ustaz. Ya sudah. Berarti cari cara menghilangkan pengaruh negatif. Tadi bagaimana caranya? Emotional freedom technique. Ya boleh, silahkan. Balik lagi ke situ. Muslimin ya, untuk orang-orang yang brutal, tidak meyakini ya keberadaan makhluk jin, cacat iman ya. Karena Allah menyatakan dengan sangat jelas di dalam Al-Qur'an, bahkan perintah berlindung daripadanya. Betul ya hadirin ya. Jadi penyakit genetik itu penyakit apa Ustaz? Ya penyakit genetik, ya penyakit di dalam ruang genetika. Apa sebabnya? Sebabnya kata ilmuwan belum diketahui. Kalau kata Nuruddin sudah diketahui. Apa yang masuk ke ruang genetika itu? Setan. Jadi penyakit genetik itu bukan muncul gara-gara leluhur Anda makan anggur, bukan. Gara-gara leluhur Anda salah makan, bukan. Ya, tetapi karena ada syaitan. Apa relasinya? Penyakit keturunan. Penyakit genetik itu artinya penyakit dari jin keturunan atau penyakit dari jin nasab. Di Malaysia disebut apa? Saka.
boleh Anda cek seluruh orang yang asma punya saka. Seluruh orang yang diabetes ada saka. Semua orang yang penyakit kanker atau jantung pasti ada saka. Berapa persen? Analisa saya 80%. Di Malaysia ada buku Jin Undercover namanya. Di situ ada analisa 80% penyakit orang Malaysia disebabkan saka. Peneliti-peneliti baik peneliti Islam atau Yahudi di dunia 80% penyakit psikis. Psikis itu pada jiwa. Jiwa itu adalah unsur negatif yang menyatu dengan setan, menguasai akal manusia, menimbulkan penyakit-penyakit di badan yang disebut apa? Psikosomatik. Ya, baik. Teman-teman, saya ada satu penjelasan yang ini Anda harus menyimak. Mari hadapkan argumennya di layar ini. Masih ingat penyakit manusia apa saja? Jasmani, rohani. Ya, ini mengulang saja. Penyakit rohani ada penyakit psikis. Contoh penyakit yang mempengaruhi perasaan. Oke. Penyakit akal. Penyakit yang mempengaruhi mental. Oke. Penyakit rohani, iman. Penyakit yang mempengaruhi iman, futur, kufur ya. Ada saya tambahkan satu. Ini Anda bertanya bertiga. Unsur negatif dari luar atau spiritual setan. Ini ada di ruang kolbu yang fakta-fakta ilmiah dari Nabi banyak. Kata Nabi, setan senantiasa mengintai kolbu manusia. Jika tidak ada zikir dia menyelinap. Jika ada zikir dia menyelinap. Jika tidak ada zikir maka dia menguasai dengan was-was. Allah Ta'ala perintahkan kita berlindung dari was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Ya, jelas hadirin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Kata Allah, kalau ada setan datang mengganggu kamu, berlindunglah. Ya, perintah ya. Hadirin ya. Baik, yang kedua penyakit jasad di atas, penyakit pada fisik manusia, sendi, tulang, darah, hormon dan seterusnya, dan juga penyakit-penyakit degeneratif abadi, penyakit jantung, asma, hipertensi, kanker jantung atau penyakit genetik, dan juga penyakit eksternal. Lihat, penyakit ini saya tidak bisa obati. Penyakit ini pun sebetulnya saya pengetahuannya nol. Saya hanya punya hubungan ya antara penyakit apa? Rohani dan jasmani. Itu dikenal dengan penyakit psikosomatik. Apa itu? Ternyata korbannya ada di hadapan saya semua. Hipertensi, ya. Kalau dicek ya, ada GERD, jantung, hormon, autoimun, kanker. Sebagian besarnya maksud saya. Oke. Maka ketika seseorang itu diruqyah, penyakit ini hilang, berarti disinyalir penyakit psikosomatik itu disebabkan oleh gangguan rohani ketiga. Disinyalir begitu. Baik, kaum muslimin. Ya. Kalau tidak pada gangguan penyakit yang ketiga ada setan, maka setan mempengaruhi salah satu daripada psikis, akal atau agama. Oke, nah, kaum muslimin, maka penyakit psikosomatik boleh diobati permukaannya, boleh juga akar permasalahan. Ya. Maka di dalam Islam penyembuhan penyakit ini disebut tazkiyatun nafs. Di luar sana disebut psikoterapi. Ya, hipnoterapi masuk ke dalam psikoterapi. Meditasi masuk ke dalam psikoterapi. Tapi meditasi itu versi spiritualnya ibu. Jadi penyembuhan ruhnya. Oke, teman-teman sekalian.
Lihat ke depan, ini lebih menarik lagi karena waktu kita juga 10 menit. Ada 10 menit? Ada? Ya. Kamu sendiri lihat, ini mudah sekali dipahami. Mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah. Penyakit fisik solusinya pengobatan, pengobat. Bahasa Inggrisnya medication. Setuju? Medikasi. Ya. Penyakit rohani penyembuhan. Penyembuhan, bukan pengobatan. Oke, sebentar. Males sholat, ada obatnya nggak Pak? Makan sesuatu gitu jadi semangat. Paham? Ya. Penyakit akal, Anda ngeblank, ya, minum jeruk jadi terang nggak? Orang gila kasih jeruk nggak sembuh, ya. Sakit hati minum air putih sembuh. Banyak minum air putih, banyak minum oleh mineral, sembuh nggak sakit hati? Enggak. Oke, ya, lihat ada pengobatan, ada penyembuhan. Bahasa Inggris